Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi akhir zaman tentang orang kaya yang pemboros dan orang miskin yang warok, yang berhati-hati di dalam membelanjakan harta titipan dari Allah. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang perempuan yang memiliki 2 kakak perempuan. Di dalam mimpi itu ada 4 orang terdiri dari Fulani dan anaknya. Dan juga ada kakak Fulani yang nomor 2 yang kaya raya beserta suaminya. Mereka berempat ada di dalam mobil milik kakak Fulani itu. Mobil yang sangat mewah, ukuran mobilnya panjang, melebihi ukuran standar mobil pada umumnya. Sedangkan keadaan Fulani di mimpi itu adalah orang miskin. Ketika sedang di perjalanan, kakak Fulani yang kaya raya itu ingin menelpon kakak Fulani yang pertama yang hidupnya sederhana. Dengan ditunjukkan visual, kakak nomor 2 itu memegang HP yang sangat mewah. Tapi HP mahalnya itu tidak bisa nyambung ketika dipakai untuk menelpon kakak Fulani yang pertama. Lalu kakak yang kaya raya itu meminjam HP Fulani yang jadul, HP Fulani yang murah. Akhirnya tersambunglah teleponnya kepada kakak yang pertama yang hidupnya sederhana. Kemudian ketika sedang diam sejenak, batin Fulani disuruh untuk menoleh ke arah bajunya dan baju anaknya. Dilihatnya baju Fulani dan anaknya itu berwarna putih. Fulani bergumam di hatinya, "Oh, bajuku warna putih." Lalu mereka mampir ke toko kue. Fulani membeli kue. Ketika Fulani mau bayar kuenya, Fulani mengambil uang dari saku celana sebelah kanan. Ternyata uangnya tidak cukup, hanya ribuan. Lalu Fulani mengambil uang yang ada di saku celana sebelah kiri. Ada uang puluhan ribu. Jumlahnya cukup untuk membayar kue tersebut, justru masih lebih. Tapi hati Fulani sangat menolak untuk membayar dengan uang yang ada di saku sebelah kiri. Ya, akhirnya Fulani simpan kembali uang yang ada di saku kiri itu, tapi karena dia sudah terlanjur membeli kue itu, kemudian dia membayar memakai uang yang ada di saku celana sebelah kanan, yang ada hanya uang ribuan. Untuk membayar sisanya, Fulani berhutang dan mengatakan kepada pemilik toko tersebut bahwa lain waktu Fulani akan kembali ke toko itu untuk membayar sisanya, dan pemilik toko memperbolehkannya. Lalu Fulani terbangun dari tidurnya. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam surat Yusuf, di dalam surat As-Saffat, surat Al-Anfal juga terdapat contoh-contoh mimpi. Dan juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari terdapat dalil tentang terkait mimpi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik itu datanya dari Allah, mimpi yang menyedihkan datanya dari setan, dan mimpi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Mimpi yang bermanfaat bagi kita hanya satu, yaitu mimpi petunjuk, mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dalil yang lain terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi pada deskripsi di video ini. Makna mimpi yang dialami Fulani adalah terkait dengan pengajaran tentang cara yang salah dan cara yang benar di dalam membelanjakan harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di mimpi itu divisualkan sebagai simbol orang yang kaya dengan kakaknya Fulani yang nomor 2, yang hidupnya boros, membeli mobil yang mewah, yang seharusnya bisa membeli mobil yang biasa saja, yang hanya cukup untuk menghantarkan orang itu dari satu tempat menuju tempat yang lain. Tapi di mimpi itu divisualkan mobil yang panjang ukurannya, melebihi ukuran standar, dan juga HP yang sangat mewah. Padahal HP biasa, asal bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu sudah cukup, lebih dari cukup malah. Maka di mimpi itu diberikan pengajaran bahwa orang yang kaya raya, yaitu kakaknya Fulani yang nomor 2 itu, yang hidupnya bermewah-mewah itu ketika memakai HP yang mahal itu untuk menelpon kakaknya yang nomor pertama, yang hidupnya sederhana, itu tidak bisa nyambung. Kenapa divisualkan begitu? Itu ada ilmu hakikat.
inti ilmu rahasia di balik simbol bahasa mimpi tersebut. Kenapa? Kok nggak nyambung? Karena itu tadi, HP mewah itu berbeda karakternya dengan HP yang murah. Dan pemilik HP itu yang kaya, yang sukanya boros-boros, berbeda dengan pemilik HP yang murah, yang karakternya hati-hati di dalam membelanjakan hartanya, hidupnya sederhana. Maka ditunjukkan di visual itu tidak nyambung. Agar apa? Kita mengetahui makna di balik itu. Gelombang orang kaya dengan gelombang HP orang miskin tidak dibuat sama oleh Allah. Berbeda, bertolak belakang. Sehingga ditampilkannya visual tidak nyambung. Tetapi ketika kakak Fulani yang kaya raya itu memakai HP Fulani yang jadul, yang murah, nyambung kepada HP kakaknya yang nomor pertama yang hidupnya sederhana. Nah, itu terkait dengan sabda Nabi, terkait dengan ruh yang diciptakan berkelompok-kelompok. Ketika saling mengenal, saling akrab, saling menyatu. Tetapi ketika tidak saling mengenal, itu berselisih. Nah, ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok oleh Allah. Nah, berkumpul, bersahabat dengan yang sejenis, yang karakternya sama. Nah, di dalam mimpi itu, ya, simbol perwakilan orang kaya yang pemboros divisualkan tidak nyambung dengan HP orang sederhana. Itu adalah terkait dengan keadaan ruh mereka. Tidak sama dari sudut pandang Allah yang mengetahui kebenarannya hakiki bagaimana karakter hamba-hambanya. Maka akhirnya diperlihatkannya si Fulani, yaitu adiknya yang memakai HP yang murah. Itu ditunjukkan untuk melihat bajunya. Bajunya itu putih, baju Fulani putih dan anaknya juga putih. Itu ada maknanya juga terkait dengan sabda Nabi tentang baju terbaik yang dipakai kita umat Islam itu adalah warna putih. Disabdakan dalam hadis, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aku pernah mendatangi Nabi SAW dalam keadaan memakai pakaian putih. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau dalam keadaan tidur dan ketika itu mengenakan baju putih. Di dalam hadis riwayat An-Nasai disebutkan, pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu lebih bersih dan lebih baik. Jadi ketika Fulani disuruh di dalam mimpi itu melihat baju dia dan baju anaknya itu baju putih, itu Allah memberikan petunjuk kepada diri Fulani bahwa Fulani itu keadaan spiritualnya, kedudukan di sisi Allah itu baik. Karena apa? Divisualkan memakai baju putih sesuai sunnah yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kakaknya yang kaya raya itu, yang memakai barang-barang mewah itu, tidak. Maka itu menggambarkan bahwa kakaknya itu tidak memiliki kedudukan orang yang baik. Karena apa? Memiliki sifat setan karena boros dengan barang-barang mewah. Hal itu melanggar ilmu syariat. Nah, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Lalu pada visual mimpi, ketika Fulani membayar kue dengan menolak memakai uang di sebelah kiri yang jumlahnya puluhan ribu, tapi Fulani memakai uang yang ada di celana sebelah kanan yang jumlahnya hanya ribuan dan memilih berhutang, itu bukan berarti Fulani benar-benar berhutang. Ada makna hakikat pada visual tersebut. Maknanya adalah Fulani Allah mampukan untuk benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh di dalam berlaku warok, bersikap hati-hati, yaitu berbuat sederhana, membelanjakan hartanya di jalan Allah, membeli hal yang pokok, membeli makanan dengan uang yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Itu maknanya. Oleh karena itu, sesuai dengan bajunya putih, Fulani dan anaknya adalah orang yang baik dari sudut pandang Allah. Karena di dalam mimpi yang selain itu, Fulani mengalami mimpi, dia bersalaman dengan alim ulama. Begitu juga anaknya yang masih kecil itu dan berada di dalam masjid. Itulah bukti-bukti bahwa Fulani yang miskin itu lebih baik daripada kakaknya yang kaya, yang pemboros itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.